Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam sebuah ibadah di mana hari ini adalah hari Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita sama-sama satukan iman kita, satukan doa kita. Kita akan memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, di mana kami boleh ada sebagaimana adanya hari ini. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bahwa kami mau beribadah, layakkan ibadah kami. Walaupun kami di rumah, walaupun kami mungkin di perjalanan, Tuhan biarlah Roh-Mu yang kudus itu, yaitu Roh Kudus membimbing kami untuk senantiasa, untuk pagi ini kami boleh melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, sehingga iman kami dikuatkan, jiwa kami disegarkan, bahkan tubuh kami semakin hari semakin disehatkan Tuhan. Karena kami mendahulukan untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau. Pimpin ibadah kami ya Bapa, hanya dalam satu nama, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami akan membuka ibadah kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau pagi ini kita bersama-sama ibadah, satu hal yang kami renungkan, bahwa banyak orang pada saat-saat ini, khususnya bulan-bulan di mana pernikahan, di mana ada acara-acara kegiatan, orang senang sekali kalau mereka itu mendapatkan undangan. Mereka akan datang, mereka akan menikmati sebuah perjamuan pesta. Mereka dengan menggunakan baju-baju yang bagus, mereka berdandan dengan sebaik mungkin, sehingga tidak mengurangi keceriaan, tidak mengurangi sukacita, tidak mengurangi keramaian di pada saat menghadiri sebuah undangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang menghormati di mana undangan itu ada. Termasuk saya, kalau ada undangan, kami siapapun yang mereka mengundang kami usahakan untuk datang. Entah itu di dalam pernikahan, entah di dalam ulang tahun, atau apapun ucapan syukur misalkan. Kami berusaha untuk datang dengan sebaik mungkin. Nah, inilah kehidupan kita yang ada di muka bumi untuk meresponi sebuah undangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk pagi ini saya memberikan tema untuk khotbah saya, yaitu tentang undangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, undangan adalah sebuah informasi, undangan adalah pemberitahuan atau ajakan. Bahkan disebutkan undangan itu adalah panggilan untuk hadir, datang pada saat sesuatu kegiatan atau acara. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, undangan bermula dari kata dasar undang dan diakhiri dengan kata an, yang artinya yaitu dipanggil datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengundang artinya memanggil atau mempersilahkan untuk setiap orang datang di mana mereka mendapatkan undangan. Baik itu secara tertulis, baik itu secara lisan, baik itu melalui WA ataupun sejenisnya. Maka itu diharapkan untuk mereka datang. Undangan artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk hadir bersama-sama menikmati undangan tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini kita melihat di zaman ini, kita sudah memasuki 2021. Kita melihat dengan suatu realita bahwa sesungguhnya kita bersyukur masuk 2021, kita memiliki satu harapan yang luar biasa agar tahun ini kita mendapatkan sesuatu, dapatkan sesuatu yang lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Bahkan untuk masalah pandemi itu kita rindu sekali untuk tidak ada. Tapi sebuah kenyataan, pandemi terus berjalan. Bahkan kota kita, bahkan Indonesia, bahkan seluruh negara yang ada di dunia ini, mereka mengalami suatu tantangan yang luar biasa. Bahkan itu akan menjadikan
sebuah kepincangan-kepincangan di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang keluarga pun. Berapa banyak orang-orang yang mengalami perceraian, berapa banyak orang-orang yang mengalami KDRT karena masalah yaitu menghadapi tantangan pada zaman ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama untuk merenungkan sebuah renungan yang Tuhan berikan buat kita, yaitu tentang undangan. Di dalam Matius 11 ayat 28 dan 29, Tuhan mengundang buat kita semua, bukan saja kepada murid-muridnya yang pada zaman 2000 tahun sebelum tahun ini, atau beberapa waktu saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan orang-orang yang ada di muka bumi itu, Tuhan juga hari ini bicara buat kita. Banyak orang yang mengalami tantangan, banyak orang mengalami kekhawatiran, banyak orang mengalami ketakutan, banyak orang yang merasakan gelisah, mereka khawatir, bahkan mereka mengalami kekeringan di dalam rohani mereka. Karena apa? Karena tekanan yang begitu dahsyat yang menghantam, yang menghantui kehidupan orang-orang yang ada di muka bumi. Tidak berkecualian, demikian juga anak-anak Tuhan. Hari ini Tuhan berkata di dalam Matius 11 ayat 28 dan 29. Tuhan katakan demikian Bapak Ibu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Oh, luar biasa. Tuhan tidak mengundang orang-orang yang kaya. Tuhan bukan saja tidak mengundang orang-orang yang miskin. Tuhan tidak saja mengundang orang-orang yang berpendidikan atau orang-orang yang tidak pendidikan. Bahkan Tuhan juga tidak mengundang untuk kaum profesional atau para pengusaha. Tetapi semua orang itu diundang Tuhan. Yang dikatakan di sini, marilah kepadaku. Ada sebuah ajakan, ada sebuah pengharapan, ada sebuah panggilan. Kepada siapakah panggilan ini? Dikatakan di dalam ayat 28, semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau melihat kondisi realita zaman ini, mungkin kita ada banyak harta, mungkin kita memiliki profesi sebagai orang-orang di dalam kedinasan, baik itu sebagai tenaga medis atau orang-orang dalam pemerintahan, atau bahkan seorang guru, atau bahkan seorang penguasa, atau pengusaha pun sekalipun, itu di atas sebagai leader maupun yang paling rendah. Bapak Ibu, saya melihat, saya mempelajari di dalam kehidupan mereka, baik itu rumah tangga mereka, baik itu masalah kesehatan mereka. Mereka mengalami tekanan, mereka mulai merasakan kekhawatiran dalam hidupnya. Sehingga mereka tertekan dan mereka menjadi letih dan mereka menjadi lesu. Dan hidupnya seperti ada beban. Untuk menuju ke sana mereka merasa ketakutan dan khawatir. Untuk menuju ke situ mereka merasakan sesuatu. Untuk bertemu dengan orang mereka merasakan kekhawatiran. Dan itu yang akan menekan kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan hamba-hamba pun, hamba-hamba Tuhan pun mengalami hal yang sama. Tuhan katakan semua yang letih lesu dan berbeban berat, semua yang mengalami tekanan, Tuhan katakan marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Orang-orang yang mengalami kekhawatiran, orang-orang yang mengalami ketakutan dan bimbang, yang mudah goyah dan terseret dengan pikiran manusiawinya,
dan menjadi letih lesu mengalami beban berat, mari datang kepadaku, kata Yesus. Ada apa? Tuhan mengundang mereka. Bagaimana dengan orang yang tidak mengalami keletih lesuan atau tidak mengalami beban berat? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengar baik-baik bahwa tidak ada satupun orang yang mengalami keletih lesuan di dalam kehidupannya hari-hari ini. Siapapun mereka akan berpikir untuk keselamatan kehidupan, untuk keselamatan jiwanya, agar mereka tetap eksis di muka bumi ini, agar mereka tetap kuat dan sehat, agar dia melakukan tugasnya sebagai manusia yang ada di muka bumi. Dan mereka terus berjaga-jaga. Tapi dengar baik-baik, ada sebuah berita yang luar biasa. Tuhan mengundang orang-orang ini. Tuhan mengundang orang-orang yang mengalami tekanan. Tidak ada satu pilihan kalau kita tidak mau hadir di dalam undangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memanggil setiap orang seperti untuk memperoleh jawaban. Yaitu apa? Tuhan katakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bicara tentang kelegaan itu merupakan satu kebebasan. Mereka yang tertekan, mereka yang mengalami keletih lesuan, dia akan dibebaskan dari semuanya itu. Dan Tuhan berjanji, aku akan memberikan kelegaan. Kelegaan di sini berarti ada sesuatu pengharapan yang luar biasa. Sehingga orang-orang itu terbebas dari tekanan. Sehingga mereka melakukan tugas-tugasnya di muka bumi ini dengan baik. Dia tidak merasa takut, dia tidak merasa gentar, dia merasa tidak khawatir. Ketika mereka menjumpai siapapun. Yang penting di sini, yaitu meresponi undangan daripada Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah hari ini kita belajar bersama-sama. Langkah apa untuk mendapatkan kelegaan dan ketenangan dari Tuhan Yesus? Oh haleluya. Di dalam ayat yang ke-29, Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang-orang yang mengalami keletih lesuan, orang-orang yang mengalami beban berat, mereka datang tidak untuk diajak makan sama Tuhan Yesus. Mereka tidak datang untuk diberkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Tetapi Tuhan mengajarkan sesuatu. Pikulah kuk yang kupasang. Artinya ada suatu penundukan diri yang daripada Tuhan. Ada beban yang Tuhan berikan untuk melakukan sesuatu yang Tuhan lakukan di muka bumi. Apa itu? Yaitu menjadi terang dan garam. Tuhan menekankan untuk setiap manusia, di mana manusia yang mewarisi dosa, mereka yang sudah dihapuskan dosanya, mereka sudah diangkat dari gelap menuju terang, tetapi mereka masih hidup di dalam kegelapan. Ini yang Tuhan mau. Datang, pikulah kuk yang kupasang. Artinya kembali kepada jalan Tuhan. Yaitu apa? Menanggalkan kemanusiawian mereka. Menanggalkan keegoan mereka. Menanggalkan keakuannya. Menanggalkan sebuah reputasi bahwa aku adalah orang yang hebat. Tuhan mau. Belajarlah daripadaku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita semuanya tahu kalau Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Yesus yang menjadi raja di atas segala raja. Yesus yang memiliki takhta yang luar biasa. Semua kekayaan yang ada di muka bumi ini dialah yang memilikinya. Dia pencipta yang luar biasa. Tapi dia merendahkan dirinya. Dia datang ke muka bumi sebagai manusia yang sama dengan kita. Dia tidak mengatakan bahwa aku ini Tuhan. Aku ini yang berkuasa. Tetapi dia mengatakan, aku ini adalah hamba. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan buat kita semua. Orang-orang yang mengalami tekanan-tekanan ini. Jangan merasa karena mereka memiliki segala sesuatu fasilitas yang ada. Reputasi yang tinggi, ketenaran. Tapi Tuhan mengajarkan. Belajarlah daripadaku. Tuhan katakan karena aku lemah lembut.
dan rendah hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus lemah lembut bukan berarti lemah gemulai. Tuhan Yesus adalah seorang pria yang memiliki sebuah keperkasaan. Dia tidak terus berkatanya itu seperti manusia laki-laki yang memiliki kerinduan untuk menjadi wanita. Tetapi orang yang lemah lembut, dia halus berbicara, dia tegas, dia berwibawa, dan dia bisa keras. Karena dia mengajarkan sesuatu yang berlawanan dengan dosa. Makanya dia harus berkeras untuk melakukan perkataan-perkataannya. Haleluya. Dan Yesus adalah salah satu manusia di muka bumi. Dia adalah yang rendah hati. Rendah hati tidak menganggap dirinya luar biasa. Tuhan Yesus memiliki sebuah pengalaman yang luar biasa, yang spektakuler. Dia melakukan mujizat banyak. Dia melakukan satu hal yang menjadikan orang-orang lain terkejut. Orang-orang lain merasakan, wah luar biasa. Mereka kagum. Tapi Tuhan Yesus adalah tetap manusia yang rendah hati. Dia tidak sombong. Dia tidak bangga. Hanya mereka agar mendapatkan kesaksian bahwa di dalam aku engkau akan lebih lagi melakukan perkara-perkara yang besar yang melebihi aku. Tuhan katakan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita memikul kuk dan ketika kita belajar daripada Tuhan, Tuhan katakan, jiwamu akan mendapat ketenangan. Kenapa jiwa yang menjadi satu fokus? Kenapa bukan tubuhmu, rohmu, tetapi jiwa mendapat ketenangan? Bapak Ibu bicara tentang jiwa. Banyak orang mengalami tekanan sehingga jiwanya terlantar. Mereka jiwanya terus mulai tergoda. Jiwanya mulai tergoyahkan. Sehingga mereka dengan jiwa yang kotor, jiwa yang tidak benar lagi di dalam kehidupannya secara rohaninya. Maka jiwanya mengalami pesakitan. Orang-orang yang sakit jiwa, bukan gila Bapak Ibu ya. Orang-orang yang sakit jiwa, mereka tidak lagi merasakan apa yang dikatakan itu salah. Mereka tidak lagi merasakan apa yang dikatakan itu menyakiti orang. Apa yang dilakukan itu membuat orang lain merasa tersinggung, merasa terluka. Atau apa yang diperbuatnya itu menjadikan sesuatu yang superior buat mereka. Tetapi sesungguhnya itu adalah kesakitan di dalam jiwa mereka. Mereka yang sulit diatur. Mereka yang merasa menang sendiri. Mereka yang merasa bahwa dia lebih hebat daripada orang lain. Saya katakan dari tempat ini, mereka mengalami yaitu jiwa yang sakit. Makanya Tuhan datang, dia mengundang kita agar jiwa kita mendapat ketenangan. Kalau jiwa kita mengalami ketenangan, semuanya bisa dilakukan. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau engkau berdoa, engkau harus mengampuni. Kalau engkau berdoa agar jiwamu ditenangkan sehingga engkau bisa untuk berdoa. Kenapa harus jiwa? Sebab jiwa adalah bagian yang terhilang di dalam kehidupan manusia. Makanya di dalam pelayanan misi, dalam penginjilan, carilah jiwa-jiwa. Bukan carilah tubuh-tubuh. Bukan carilah orang-orang, tapi jiwa-jiwa. Kenapa jiwa-jiwa? Karena jiwa mudah dirusak. Kalau jiwa itu dirusak oleh iblis, kalau jiwa itu sudah ditekan oleh iblis, kalau jiwa itu sudah dicengkram oleh iblis, maka tubuh ini akan mengikuti dan semuanya akan dilakukan demi dosa. Karena jiwanya sudah direnggut oleh iblis. Untuk itu Tuhan mau dibebaskannya jiwa-jiwa yang tertekan, jiwa-jiwa yang mulai dirampas,
jiwa-jiwa yang mulai dijamah oleh iblis, jiwa-jiwa yang diintip oleh dosa. Tuhan katakan, belajar daripadaku dan jiwamu akan mengalami ketenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, langkah apa untuk mendapatkan kelegaan dan ketenangan dari Tuhan? Ada 3 hal yang saya pelajari, yang saya renungkan. Hari ini saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Yang pertama, untuk mendapatkan kelegaan dan ketenangan daripada Tuhan Yesus, yang pertama yaitu meresponi undangan atau panggilan Tuhan. Apa itu meresponi? Meresponi adalah sesuatu sikap hati di mana seseorang mendengar suatu kabar baik, di mana orang mendengarkan sebuah kebenaran, di mana seseorang mendapatkan sesuatu informasi tentang keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Entah secara pribadi mereka merenungkan firman Tuhan, entah mereka secara tidak langsung mereka dengar khotbah-khotbah, entah mereka secara tidak langsung mereka beribadah mendengarkan sabda yang disampaikan oleh hamba-hambanya untuk berkhotbah. Meresponi. Berapa banyak kita tidak meresponin ketika Tuhan bicara. Baik itu di ibadah secara terbuka maupun ibadah online. Bapak Ibu jujur, saya pun mengakui berdosa. Saya pun sering ditegur juga sama anak, sama istri ketika kami mengikuti ibadah online. Kadang-kadang tanpa sadar ketika HP sudah berbunyi kling, kami kurang respon. Kami tergoda dengan suara itu. Setidak-tidaknya ada satu aplikasi yang disebut WA. Kami ingin apa sih bunyi itu? Apa sih isinya? Nah, Bapak Ibu kalau itu selalu kita lakukan, itu adalah hal yang biasa menjadinya. Hal itu menjadi sebuah rutinitas bahwa tidak apa-apa itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu adalah salah. Itu adalah orang yang kurang respon atas undangan atau panggilan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam Matius 4 ayat 20, ayat 19 sampai 20, Tuhan berkata demikian. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Ini bicara tentang di mana sebelum Tuhan Yesus mendapatkan murid-murid yang 12 itu, Tuhan Yesus mulai berjalan di Galilea di pinggiran danau. Dia melihat berapa banyak orang-orang yang berpengalaman di dalam hal mencari ikan. Dan itu adalah pekerjaannya. Tapi satu hal, kenapa Tuhan memilih orang-orang itu? Orang-orang yang sederhana. Secara dedikasi mereka tidak memiliki. Tetapi secara hati Tuhan tahu bahwa dia butuh pengharapan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, apa respon mereka? Lalu mereka pun segera. Kalau kita bicara tentang segera, itu bicara tentang cepat-cepat. Jangan sampai lambat-lambat. Jangan sampai ketinggalan. Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Ada sebuah undangan yang luar biasa. Mereka tidak tanya, aku dapat apa untuk ikut Tuhan Yesus? Apa yang Tuhan Yesus bisa kerjakan buat hidupku? Apa yang akan menggantikan tentang penghasilanku ketika aku percaya kepada Tuhan? Apa yang akan bisa mengubahkan hidupku yang sederhana, yang biasa-biasa, bahkan yang menderita ini ketika aku mengikut Tuhan? Apakah aku bisa kaya atau setidaknya bisa mencukupi sebuah kehidupan kami? Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Orang-orang yang ada di Galilea, mereka tidak berpikir itu. Dia berpikir bahwa itu adalah suara yang sangat-sangat menusuk hati nuraninya, menusuk jiwanya, agar dia cepat-cepat meninggalkan kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah kita semua orang-orang yang percaya telah memberikan diri untuk Yesus?
bukti daripada kita percaya, bukti daripada kita mengikut Yesus, kita menjadi orang pilihan Tuhan, yaitu disebut orang Kristen. Bukankah kita itu selalu datang kepada Tuhan? Mari, awal cinta kita kepada Tuhan, kita responkan ini kepada kehidupan kita, agar hidup ini selalu tenang dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan di sini menghormati atau menghargai yang mengundang. Siapakah yang mengundang di dalam ayat ini? Dan apakah reputasi daripada yang mengundang ini, yaitu Yesus Kristus? Alkitab banyak menulis bahwa dia anak Allah. Dia adalah pewaris kerajaan, bahkan dia sendiri adalah raja di atas segala raja. Karena Bapa dan Anak adalah satu. Dan dia adalah pemilik segala-segalanya yang ada di muka bumi, baik di bumi maupun di surga. Kalau kita tahu siapa yang mengundang hidup kita untuk datang kepada dia, Bapak Ibu yang kasih tahuan, Tuhan selalu menanti orang-orang yang diundang untuk datang kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mendapatkan undangan-undangan orang-orang yang terhormat, orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki kedudukan, wow, kita senang sekali. Kita akan ada pesta. Kita akan menikmati jamuan yang luar biasa. Dengar baik-baik pagi ini. Yesus adalah segala-galanya, melebihi dari orang kaya, melebihi orang yang memiliki jabatan, melebihi daripada orang-orang yang memiliki harta yang cukup banyak. Kita akan lebih menghargai Yesus daripada orang-orang itu. Di dalam Imamat 19 ayat 30. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku, kata Tuhan. Dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Sekali lagi dalam Imamat 19 ayat 30. Tuhan berkata seperti ini, Bapak Ibu. Imamat 19 ayat 30. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku. Orang-orang kudus, orang-orang imam-imam yang rajani, imamat yang rajani. Yaitu orang-orang percaya yang sudah dikuduskan Tuhan. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku. Artinya kita selalu ingat hari-hari di mana kita mau beribadah. Artinya kita tahu bahwa waktu-waktu di mana Tuhan memberikan yaitu sabatnya untuk berjumpa dengan Tuhan. Itulah hal yang menjadikan kehormatan bagi Bapa. Menghargai untuk datang kepada Dia. Memuji, menyembah Dia. Mengagungkan Dia. Dan menikmati sabdanya. Bukan saja menikmati berkatnya. Tetapi ada satu. Yaitu Mrs. Satu. Yaitu kerinduan Tuhan untuk mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan lewat hambanya. Bapak Ibu, kita harus memelihara hari Sabat. Jangan biarkan hari-hari Sabatmu tertinggal atau lubang atau alfa atau meninggalkan waktu-waktu ibadah. Bahkan kalaupun Anda datang ke gereja tujuannya untuk ibadah, tetapi kalau Anda datang ke gereja ngobrol sama teman, main HP dan terus pulang tidak dapat apa-apa, Anda tidak menghargai panggilan Tuhan. Untuk itu saya katakan di tempat ini, kita introspeksi diri agar hidup kita sungguh-sungguh tenang dan mendapatkan kelegaan. Dan dikatakan menghormati tempat kudusku. Di mana kita berada, di mana kita hadir di dalam sebuah persekutuan. Dengan iman kita katakan, dengan iman kita yakini bahwa di dalam persekutuan itu ada Tuhan. Amin. Kalau Anda dan saya datang ke tempat persekutuan atau ibadah, tetapi Anda tidak melihat dengan mata rohani bahwa Yesus itu hadir di tengah-tengah, Anda sia-sia untuk ibadah. Hasilnya, Anda melihat bahwa yang ibadah itu yang di sana, yang di sini aku cuma hadir.
hadir cuma hanya di gereja, tetapi dia tidak datang untuk ibadah dengan Tuhan. Bertobatlah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita menghargai waktu Tuhan. Mari menghargai kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Agar hidup ini berkenan kepada Dia. Amin. Oh haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu. Untuk mendapatkan kelegaan dan ketenangan yang Tuhan janjikan. Ketika kita menerima undangan Tuhan. Mari datang kepada Dia, belajar dari yang mengundang. Bapak Ibu, akhir zaman ini banyak orang berkata bahwa akhir zaman ini dengan vaksin, dengan keadaan ekonomi, dengan pemilihan presiden, ini adalah waktunya Tuhan mau datang. Ini adalah antikris yang mau hadir. Bapak Ibu, demi nama Tuhan Yesus saya katakan, Anda harus percaya dengan Alkitab, bukan kata orang. Anda harus meyakini bahwa kedatangan Tuhan Yesus, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tahu. Hanya Dia yang memiliki jagat raya ini. Jadi jangan mengira-ngira. Jangan menafsirkan sesuatu. Jangan bernubuat yang bukan-bukan kalau memang bukan daripada Tuhan. Celakalah orang-orang yang membuat seperti itu. Dan celakalah juga kita yang mendengarkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam Mazmur 69 ayat 33. Tuhan berkata, lihatlah hai orang-orang yang rendah hati. Siapakah orang-orang yang rendah hati? Orang-orang yang merasa dirinya tidak mampu dan tidak berdaya. Orang-orang yang membutuhkan belas kasih Tuhan. Siapakah orang-orang yang membutuhkan kasih dan belas kasih Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Orang-orang yang rendah hati Tuhan katakan bersukacita. Jangan merasa dibodohin. Jangan merasakan engkau tidak mampu. Yesusmu itu luar biasa, Yesus itu luar biasa, amin. Kita belajar untuk rendah hati. Mengosongkan diri kita. Apapun yang hari ini Tuhan sudah berkati, baik secara fisik, baik secara kebijakan hidup kita. Kita tetap sebagai hamba Tuhan. Jangan berkata kalau hamba Tuhan itu harus melayani khotbah. Jangan dikatakan kalau hamba Tuhan itu harus bisa bernyanyi atau main musik atau datang ke gereja melayani sebagai usher atau sebagai pendoa. Kita semua orang percaya dipanggil untuk menjadi hambanya, untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi orang-orang yang memasyurkan namanya. Saya dan saudara. Amin. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, Tuhan katakan. Kamu yang mencari Allah, orang-orang yang haus akan kebenaran Allah, biarlah hatimu apa? Hidup kembali. Biarlah hatimu hidup kembali. Artinya di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita mengalami kekeringan. Sebagai hamba Allah kadang-kadang kita melayani pun akhir-akhir ini banyak orang yang mengalami kekeringan. Mereka mengalami ketakutan. Mereka mengalami kekhawatiran. Bahkan orang-orang yang kita layani pun sehingga mereka kalau konseling kita terus katakan, iya hari-hari ini kita ini memang sama kok. Ini masa pandemi kita harus hati-hati ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya beritahu. Di dalam Yesus kita tetap ngikutin nasihat pemerintah. Tetapi juga kita tetap lebih mengikuti firman Tuhan. Amin. Di situ adalah keselamatan. Di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-33 bagian Mazmur 69. Biarlah hatimu hidup kembali. Kita tidak merasakan tertekan, kita tidak merasakan keletih lesuan karena kondisi. Biarlah kita bangkit, kita memiliki semangat terus untuk melayani, semangat terus untuk bekerja, semangat terus untuk melakukan kebaikan, baik yang ada di kantor, baik yang ada di pekerjaan yang lain, baik yang melayani, bahkan dengar baik-baik, di rumah pun istri maupun suami dan anak-anak.
kita patut untuk melayani dengan baik. Sehingga apa yang kita sampaikan, sehingga apa yang kita perkatakan, mereka akan berkata, benar Bapak, benar Mama, benar adik. Sehingga kita tidak dicemooh oleh orang-orang yang di luar sana. Kamu bisa berkata tentang firman Tuhan, kamu bisa berhafal dengan ayat-ayat, tapi hidupmu tidak benar. Bapak Ibu, mari biarlah hatimu hidup kembali karena belajar dari Yesus Kristus Tuhan. Efesus 4 ayat 3 Bapak Ibu. Hendaklah kamu selalu terus menerus rendah hati, terus menerus lemah lembut, dan sabar. Sulit untuk kita melakukannya, tetapi kita mau belajar untuk dapat melakukannya. Karena Tuhan telah memberi contoh yang terbaik. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ini yang terpenting, Tuhan mengajarkan untuk setiap kita untuk saling meresponi, saling menolong dan saling membantu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 3 hal yang perlu buat kita untuk pagi ini kita tahu. Meresponi undangan daripada Yesus Kristus, menghormati dan menghargai undangan daripada Tuhan Yesus. Belajar dari yang mengundang yaitu Tuhan Yesus. Agar hidup kita ini semakin hari semakin memperoleh kelegaan. Semakin hari kita menjadi tenang, tidur dengan baik, istirahat dengan baik, makan dengan mengucap syukur, bekerja dengan apa adanya yang bisa kita lakukan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Oh haleluya, Anda diberkati pagi ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir, hadapi semua keadaan yang ada saat ini dengan optimis. Selalu mengandalkan Tuhan. Dia yang lebih dahulu memilih kita. Dia pula yang bertanggung jawab. Dia yang lebih dahulu memilih kita, bukan kita memilih dia, tetapi dia yaitu Yesus memilih kita. Yesus pula yang bertanggung jawab atas hidup kita. Setiap keletilesuan dan beban berat, Tuhan Yesus telah menanggung di atas kayu salib. Dia telah melepaskan segala sesuatunya. Dan dia memiliki segala-galanya agar kita mengalami yaitu kemenangan di dalam hidup ini. Oh puji nama Tuhan Bapak Ibu. Satu ayat yang saya berikan buat kita semua sebagai penutup. Yesaya 46 ayat 4. Ini janji Tuhan dari sebelum Yesus datang ke muka bumi. Sampai pada saat ini bahkan sampai akhir zaman. Tuhan berkata, sampai masa tuamu aku tetap Yesus. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Oh haleluya, ini janji Tuhan. Sampai kita pada akhir kehidupan kita, Dia tetap Tuhan yang selalu menggendong, yang selalu memelihara hidup kita. Oh haleluya, Bapak Ibu diberkati pagi ini. Saya rindu pagi ini Bapak Ibu dan saya diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Oh haleluya, mari kita tutup Alkitab kita Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Kami tahu Engkau sering memanggil kami. Kami dengar Engkau terus menyuarakan panggilan-Mu. Agar kami selalu dekat kepadamu. Agar kami meresponi undangan Tuhan. Baik itu di dalam ibadah, baik dalam doa. Baik itu untuk merenungkan firman Tuhan. Tetapi kadangkala kami kurang meresponi itu. Ampuni kami Tuhan. Bapa di surga, hari ini kami berdoa. Memberkati sidang-Mu, jemaat-Mu. Baik yang ada di rumah maupun di jalan-jalan maupun yang ada dimanapun mereka berada. Bahkan kami semua, jemaat GAB Miracle, Tuhan berkat-Mu tercurah buat mereka. Mereka boleh meresponi undangan Tuhan. Mereka mau belajar dari Tuhan Yesus. Mereka menghormati kebenaran-kebenaran daripada Tuhan. Sehingga pada zaman ini, zaman akhir ini, yang banyak kami melihat tanda-tandanya. Tuhan agar kami kuat dan mampu untuk menghadapi semua tantangan. Dan kami terlalu yakin. Di dalam Tuhan ada kelegaan. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Tuhan ada ketenangan. Untuk itu biarlah firman pagi ini sungguh menjadi berkat buat kami.
Berkati Bapak Gembala kami, berkati para pemimpin kami, berkati orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan di tempat ini. Berkat-Mu tercurah buat mereka untuk tetap semangat di dalam Engkau Tuhan. Dan berkati sidang jemaat-Mu, agar kami tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Kami naikkan syukur kami, karena kami memperoleh berkat yang luar biasa. Yaitu di dalam satu nama yang kudus, yang sudah memberkati kami pagi ini. Yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.